Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pun suaminya menghilang, tak pernah kembali. Menjelang kematiannya, sang anak menemukan fakta dalam peti mati yang dibuat ayahnya di kampung. Dikutip dari arabaru.net, bagi Liu Pingling, kedokteran sudah tidak berdaya untuk menyembuhkan penyakitnya. Anaknya kemudian membawanya pulang ke kampung halaman. Hari-hari yang bisa dinikmati sudah tidak banyak lagi, tapi dia masih punya satu harapan yang belum terpenuhi, yaitu suaminya yang bekerja di luar kota telah menghilang selama 12 tahun. Dia juga tidak tahu kemana perginya selama itu, dan yang paling dirindukan sekarang adalah dia. Liu Pingling kini adalah wanita tua dari desa. Semasa muda, kecantikannya terkenal di seluruh desa. Sedangkan sang suami adalah seorang pemuda terpelajar yang juga dari desa. 3 tahun lamanya mereka memadu kasih sampai akhirnya menikah setelah melalui berbagai rintangan. Keluarga suaminya pernah menentang hubungan mereka, bahkan mengecam akan memutuskan hubungan keluarga. Tapi demi istrinya, dia rela tinggal di pelosok desa, hidup bersama dengannya. Mereka hidup bercocok tanam. Dia merasa sangat bahagia bersama dengan suaminya yang sangat menyayanginya. Mereka semakin merasakan kebahagiaan itu dengan keberadaan sepasang anak mereka. Namun entah sejak kapan istri melihat lalu tampak muram. Ia sudah ingin, tetapi selalu menggantungkan di bibir. Pada suatu hari bilang mau kerja di kota sendirian, tapi dia tidak boleh mengganggu laki-laki. Setelah tinggallah dia sendiri merawat anak-anak. Setiap sekali selalu pulang berkumpul dengan sekeluarganya karena tak tega melihat orang tuanya selalu memikul dengan keluarga. Putri selalu untuk membantu orang tuanya bercocok tanam dan mengurus rumah, mencari uang, yaitu untuk membiayai sekolah adiknya. Saat sejak SMA lebih sering pulang ke rumah. Setelah lulus kuliah, anak laki-lakinya bekerja dan tinggal di kota. Seiring dengan istrinya kembali melihat gundah dan gelisah, badannya juga mulai kurus dan jadi pelupuk. Keesokan paginya kata padanya bahwa dia ingin keluar mencari uang, yaitu kerja. Kala hari tua mereka, dia berusaha membuatnya agar tidak. 1 bulan lagi, pembantu perempuan mereka akan melahirkan, dan putranya juga mengatakan akan membawa mereka tinggal di kota setelah anaknya lahir, sekalian membantu menjaga cucunya nanti di kota. Kondisi ekonomi putranya lumayan baik, tapi tidak perlu biaya untuk merawat anak dan menafkahi mertua. Dia tak ingin lagi menambah karena kondisi ekonomi putrinya tidak. Terkadang ia merenung dan merasa bersalah anak-anaknya karena saat keluarga susah ketika itu yang membantu menopang beban hidup keluarga. Sekarang meski tidak sampai kelaparan, tetap keluarga diri juga ada masih kecil dan sepasang mertua yang sakit-sakitan. Namun suaminya akhirnya pergi juga dan mengatakan akan segera kembali setelah cukup mengumpulkan uang untuk hari kedua, untuk hari tua.
1 bulan setelah kepergian suaminya, dia selalu dijemput oleh putranya. Tak disangka kali ini suaminya pergi dan tak kembali selama 12 tahun. Dalam 1 tahun, beberapa kali pulang ke kampung hanya untuk menanti kepulangan suaminya. Namun sampai ia jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis, tak pernah terlihat sedikit pun bayangan kembali. Liu menetap beberapa waktu di desa, namun kondisi sakitnya kembali memburuk. Melihat kondisi yang kritis itu, putranya sudah menyiapkan segala sesuatunya. Di rumah tuanya itu ada sebuah peti mati yang dulu dibuat ayahnya. Ketika ia membuka tutup peti mati, dia melihat sebuah bungkusan. Di dalam terdapat selembar surat dan seberkas laporan medis. Dia melihat isi surat dan goresan huruf yang sangat dikenalnya, yaitu tulisan ayahnya. Surat yang ditinggalkan sang suami untuk Liu Pingling, istrinya. Matanya pun berkaca-kaca ketika melihat atau membaca isi surat ayahnya. Untuk Pingling, istriku dan anakku, ketika kalian melihat surat ini, mungkin ayah sudah tidak ada lagi di dunia. 2 tahun lalu, ayah didiagnosis menderita kanker dan hanya dapat hidup selama 2 tahun. Tapi ayah masih bisa hidup itu. Liang L dan Mei L adalah anakku. Jangan salahkan ayah yang tidak memberitahu kalian tentang sakit ini. Penyakit ayah tidak disembuhkan lagi, jadi tidak perlu mengambil uang untuk rumah sakit. Ayah tahu kalian anak yang sangat berbakti. Ayah kalian bisa menjaga dan merawat ibu kalian dengan baik. Jadi ayah pergi dengan nyaman dan tenang. Semoga ibu kalian selalu sehat dan sepanjang umur. Ayah ingin sekali melihat kelahiran cucu ayah. Tetapi ini semakin parah dari hari ke hari. Ayah merasa waktu ayah sudah tidak. Jadi ayah tidak ingin ayah hanya akan mencairkan suasana bahagia dari hari kelahiran anak kalian. Ayah memilih pergi. Semoga kalian hidup bahagia. Pingling, istriku, aku selalu menyusahkanmu selama hidup bersamaku, menderita dan tersiksa sendirian di rumah. Aku amat sangat menyesal tidak bisa membahagiakanmu. Aku meminta maaf, aku tidak bisa membalas dalam kehidupanku sekarang. Semoga dalam kehidupan mendatang peti mati ini aku siapkan untuk diriku. Kemudian aku pikir-pikir lebih baik untukmu saja. Aku pergi, jangan merindukanku. Aku akan mencintai kalian. Selain membaca surat itu, Liang R, anaknya itu dan berlutut di atas lantai. Dia ingin menangis, tapi tidak air mata mengalir. Setelah cukup lama, dia membisu. Dia membawa surat itu dan ke samping ibunya yang saat lalu pada ibunya sambil tersenyum. Ini surat dari ayah. Katanya ayah sudah keluar negeri, nanti baru mengumpulkan banyak uang. Wajah sang ibu seketika tersenyum dan semar-semar mengatakan, syukurlah kalau masih hidup. Tak lama kemudian, dan secara perlahan dia pun memejamkan matanya dalam keheningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.